Selamat pagi, good morning. Selamat datang kembali di video pembelajaran bersama Miss Meta. How are you today? Are you safe at home? I hope all of you are in a great condition. Well students, di video pembelajaran kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal latihan sesuai janji Miss Meta di minggu sebelumnya. Nah, sebelumnya Miss Meta ingin bertanya, apakah Nana sudah selesai mengerjakan latihan soal di buku pena seperti yang Miss Meta perintahkan minggu lalu? Great! Jika sudah, mari kita cocokkan jawaban kalian bersama-sama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita mulai aktivitas pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. So, please, join your hand and close your eyes. Pray start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lessons that we will get today. Dear God. Okay, are you ready to study? Good, let's jump to the video. Halo anak-anak semua, namaskar. Nah, di video kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas latihan soal tema 1 yang ada di buku pena kalian seperti janji Miss Meta di minggu sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai dari latihan soal di subtema pertama, halaman 28. Soal nomor 1. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar titik. A. Kepala banteng. B. Pohon beringin. C. Bintang. Nah, jawabannya sudah pasti, yaitu yang C. Bintang. Nah, yang A itu kepala banteng adalah lambang daripada sila keempat Pancasila, sedangkan pohon beringin adalah lambang dari sila ketiga Pancasila. Lanjut soal nomor 2. Berikut ini perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila adalah titik. A. Bekerja sama membersihkan halaman sekolah. B. Upacara bendera setiap hari Senin. C. Berdoa sebelum belajar. Sudah pasti perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila adalah option C. Berdoa sebelum belajar. Lanjut ke soal nomor 3. Bunyi sila pertama Pancasila adalah titik. Nah, ini sudah soal yang sudah sering sekali keluar dan sudah kalian pelajari dari semenjak kalian kelas 1 hingga sekarang. Jadi, bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 4. Tuliskan 2 contoh perilaku melaksanakan sila pertama Pancasila. Jadi maksudnya adalah berikan 2 contoh perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila. Jadi ada banyak sekali ya, karena di sini disuruh menyebutkan 2 contoh, jadi kita berikan 2 contoh. Yang pertama adalah membersihkan tempat ibadah, yang kedua berdoa sebelum berkegiatan. Selain ini masih ada banyak lagi, dan jawaban kalian pun tidak harus selalu sama seperti yang Miss Meta berikan. Jadi selama itu benar jawabannya merupakan pengamalan sila pertama, maka jawaban kalian sudah benar ya. Selain ini masih ada banyak seperti misalnya bersyukur, kemudian bersyukurnya dengan cara apa lagi, masih bisa dengan makan makanan yang bergizi, membersihkan tubuh, merawat tubuh, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pengamalan sila pertama Pancasila. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana cara kamu bersyukur atas karunia Tuhan berupa anggota tubuh yang sehat? Nah, jadi ini juga sudah Miss Meta jelaskan di video 2 minggu lalu ya. Jadi, cara kita bersyukur atas karunia Tuhan yang telah diberikan berupa anggota tubuh yang sehat bisa dengan makan makanan yang bergizi, bisa dengan mandi yang bersih minimal 2 kali sehari, kemudian istirahat yang cukup, jadi tidak begadang sampai larut malam. Jadi jagalah tubuh kalian agar selalu sehat. Nah, jadi itu adalah soal-soal di subtema pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut di soal-soal di subtema kedua, halaman 53. Kita mulai dari soal nomor 1. Menghargai keberagaman merupakan pengamalan sila titik Pancasila. A. Kedua. B. Ketiga. C. Keempat. Nah, jadi menghargai keberagaman ini merupakan pengamalan daripada sila kedua Pancasila. Jadi option yang A jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Manfaat persatuan di sekolah adalah titik. Nah, jadi ada banyak sekali ya manfaat kita menerapkan sikap bersatu, menerapkan sikap persatuan, kesatuan ada banyak sekali. Nah, salah satu manfaatnya adalah mempunyai banyak teman. Jadi dengan kalian memiliki sikap bersatu, menghormati, menghargai, sudah pasti kalian akan memiliki banyak teman. Kemudian juga bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi kalian nyaman di sana, kalian tenang belajarnya. Jadi banyak sekali ada manfaat daripada sikap bersatu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dedi bertumbuh tinggi, sedangkan Rano kurang tinggi. Dedi melihat Rano tidak dapat mengambil buku di rak buku yang agak tinggi. Sikap Dedi sebaiknya titik. Nah, jadi ada dua orang. Yang pertama namanya Dedi, yang kedua namanya Rano. Dedi tubuhnya tinggi, sedangkan Rano kurang tinggi. Nah, saat Rano kesulitan mengambil buku di rak yang agak tinggi, jadi Dedi melihat. Nah, sebaiknya sikap Dedi adalah sudah pasti membantu Rano mengambil buku di rak bukunya. Soal nomor 4. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman yang ada di kelasmu? Nah, bagaimana caranya menyikapi keberagaman? Di kelas sudah pasti ada banyak sekali keberagaman, dari keberagaman agama, keberagaman hobi, keberagaman mainan kesukaan, makanan kesukaan, kemudian keberagaman pelajaran favorit, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Sudah pasti dengan cara memiliki rasa saling menghargai, saling menghormati. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, kita akan tetap saling tolong-menolong, saling menghargai, sehingga menciptakan suasana yang nyaman. Soal nomor 5. Mengapa menghargai keberagaman dapat mencegah terjadinya perselisihan? Sudah pasti jawabannya adalah karena sikap saling menghargai akan menciptakan kerukunan pada setiap individu. Jadi apabila kita semua rukun, otomatis perselisihan tidak akan pernah terjadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini kita masuk ke KD yang kedua, yaitu KD 3.3. Soalnya adalah hasil ulangan PPKN Fitri kurang bagus. Fitri tahu bahwa Lani mendapat nilai bagus. Fitri meminta Lani membantunya belajar. Sikap Lani sebaiknya titik. A. Menolak membantu karena takut nilainya menjadi turun. B. Membantu Fitri belajar karena disuruh oleh guru. Yang C. Membantu Fitri belajar dengan senang hati. Oke, jawabannya sudah pasti adalah yang option C. Membantu Fitri belajar dengan senang hati. Jadi pada saat kalian membantu orang lain, usahakanlah kalian membantu dengan rasa yang ikhlas, rasa yang tulus. Jadi bukan karena suatu paksaan atau karena diperintah oleh orang lain. Jadi bantulah orang lain dengan rasa tulus ikhlas yang memang muncul dalam diri kalian. Itu akan membuat pekerjaan kalian jauh lebih berpahala. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 7. Manfaat kerjasama dalam olahraga beregu adalah titik. Nah, di video Miss Meta minggu lalu, Miss Meta sudah jelaskan bahwa kerjasama tidak hanya dilakukan pada saat melakukan suatu pekerjaan, tapi juga bisa dilakukan dalam suatu olahraga atau permainan yang dilaksanakan secara bertim. Nah, di sini manfaatnya adalah yang A, pertandingan menjadi lebih cepat selesai. Yang B, memenangkan pertandingan dengan sportif. Atau yang C, permainan menjadi kacau karena terlalu banyak orang. Sudah pasti jawabannya adalah B, memenangkan pertandingan dengan sportif. Soal nomor 8. Salah satu manfaat hidup rukun dalam keberagaman adalah titik. Nah, manfaat, jadi ada banyak sekali manfaat. Ingat ya, apabila pertanyaannya merupakan pendapat, jadi jawaban kalian tidak harus selalu sama dengan yang Miss Meta berikan. Selama itu memang sudah benar jawabannya, jadi kalian tidak usah ragu, oke? Nah, jadi salah satu manfaat hidup rukun dalam keberagaman adalah terciptanya lingkungan tempat tinggal yang nyaman, yang aman, yang tentram, yang damai. Nah, kemudian soal nomor 9. Tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap kerjasama di sekolah. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang kita dapat lakukan secara bersama-sama. 3 contohnya yang dapat kita lakukan di sekolah adalah: yang pertama, melaksanakan piket kelas, sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, bergotong royong membersihkan halaman sekolah.
Yang ketiga, bersama-sama mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Tapi kegiatan kerjasama jangan pernah kalian lakukan pada saat kalian melakukan ulangan harian atau PH atau PTS dan lain sebagainya. Jadi kan harus tetap mandiri pada situasi tertentu ya. Nomor 10. Ibu guru membagi siswa-siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas siswa-siswa dari berbagai daerah. A, jadi pertanyaannya ada dua. Yang A, apa sebaiknya sikap dari setiap anggota kelompok? Yang B, apa manfaat sikap tersebut? Nah, jawabannya adalah yang A, tentu saja sikap yang harus dimiliki oleh semua anggota kelompok adalah sikap saling menghargai dan menghormati atau sikap toleransi namanya. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan yang B, manfaat dari sikap tersebut adalah sudah pasti menciptakan hidup yang rukun, menghindari perselisihan, untuk mempunyai banyak teman, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah 10 soal yang terdapat di latihan soal subtema kedua. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke latihan-latihan soal yang ada di subtema ketiga atau subtema terakhir dari tugas yang Miss Meta berikan. Ada di halaman 75. Kita mulai dari soal nomor 1. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila ... Pancasila. A, pertama, B, kedua, C, ketiga. Nah, sudah pasti jawabannya adalah sila kedua Pancasila atau di option B. Soal nomor 2. Berikut ini perilaku yang mengamalkan sila kedua Pancasila adalah ... A, bekerja sama membersihkan kelas. B, berdoa sebelum belajar di kelas. C, mengajari teman yang kesulitan pelajaran tertentu. Jadi, yang manakah perilaku di bawah ini yang mengamalkan sila kedua? Jawabannya ada di option C, mengajari teman yang kesulitan dalam pelajaran tertentu. Jadi sikap saling tolong-menolong. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bunyi sila kedua Pancasila adalah ... Ini gampang sekali ya, sama seperti soal sebelumnya. Jadi bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Miss Meta rasa anak-anak semua sudah hafal dengan bunyi-bunyi dari Pancasila. Jadi Miss Meta yakin tidak akan ada yang keliru dalam soal berikut ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 2 contoh perilaku melaksanakan sila kedua Pancasila. Nah, jadi sekarang perilaku pengamalan sila keduanya. Miss Meta berikan contoh. Yang pertama adalah menolong teman, entah menolong dalam hal pelajaran, menolong pada saat dia kesusahan, menolong korban bencana alam atau sebagainya. Yang kedua adalah bersikap toleransi. Jadi bersikap toleransi adalah bersikap menghargai, menghormati daripada perbedaan yang kita miliki. Jadi itu adalah 2 contoh perilaku yang mengamalkan sila kedua Pancasila. Kita lanjut ke soal yang terakhir di subtema ketiga, soal nomor 5. Bagaimana cara memberikan saran kepada teman yang baik? Nah, ini sudah Miss Meta bahas di video minggu lalu. Jadi ada beberapa cara dalam penyampaian saran yang baik agar orang yang kita berikan saran tidak mudah tersinggung. Nah, jadi yang pertama sudah pasti pada saat kita memberikan saran dengan bahasa yang sopan, yang santun. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi kita memberikan saran tidak memaksa agar saran kita harus diterima. Yang ketiga adalah menerima dengan lapang dada jika saran yang kita berikan tidak diterima. Jadi kita harus tetap lapang dada meskipun saran kita ditolak. Nah, jadi itu adalah pembahasan soal-soal di subtema 1, 2, dan ketiga. Jadi seperti biasa, apabila kalian masih memiliki pertanyaan seputar materi atau pembahasan soal tadi, jadi jangan lupa silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Nah, students, sudah selesai menonton video dari Miss Meta? Well, that's all the online learning for today. Tapi sebelum Miss Meta tutup kegiatan hari ini, kita akan akhiri kegiatan kita dengan doa bersama. So please join your hand and close your eyes. Pray start. I close my eyes and see myself go very high, deep in myself. Now
I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I'm very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Nah, terakhir Miss Meta tetap ingin mengingatkan kalian untuk tetap berdiam diri di rumah, jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, serta makan makanan yang bergizi. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini. See you again on the next video. Bye. Namaskar.